Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli al-Athar, tulisan Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, sampai tadi pembahasan kita sudah kita bahas tentang sebab Imam Ibnu Hajar menulis tulisan yang sangat bermanfaat ini. Kemudian beliau mengatakan fa'aqul, maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik darinya, al-khabaru imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnaini aw bihima aw biwahid. Al-khabar menurut istilah ulama hadis, al-khabar dalam istilah para ulama ahlul hadis, khabar itu biasanya digunakan untuk artinya sama dengan hadis. Jadi sinonimnya hadis ya. Itu khabar. Ada juga di antara ulama yang membedakan di antara keduanya. Biasanya kalau dibilang hadis itu adalah khusus yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara khabar yang selain dari beliau. Ada juga yang mengatakan khabar itu mencakup semua, baik itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau asarnya para sahabat, tabiin, semua namanya khabar. Yang jelas yang sering terkenal atau dipakai oleh para ulama adalah khabar itu adalah muradif, ya, muradif dari al-hadis, jadi sinonim dari hadis. Maka khabar itu atau hadis itu jika ditinjau dari segi bi'tibari usulihi ilaina, ditinjau dari segi bagaimana hadis itu sampai kepada kita, ditinjau dari segi jalan-jalan yang membuat hadis itu sampai kepada kita, kata Ibnu Hajar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, imma ayyakuna, lihat yang di situ ada kesalahan ya. Al-khabaru ini al-hadisnya enggak ada, matan aslinya enggak ada itu hadisnya. Mungkin salah ketik. Imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyan, asal hadisnya tidak ada, itu tambahan. Jadi akan melihat yang anda baca ini yang ditaktik ya, jadi itu yang benar insyaallah. Maka hadis itu bisa jadi ada yang memiliki turuk, memiliki jalan-jalan, yaitu sanad-sanad, jalur-jalur periwayatan, bila ada di muayyan, tanpa bisa dihitung dalam jumlah tertentu. Tanpa bisa dihitung dalam jumlah tertentu artinya dia memiliki jalur periwayatan yang banyak, dan ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, inilah yang disebut sebagai hadis yang mutawatir, diriwayatkan dalam jumlah dari jalur periwayatan yang banyak, yang mustahil secara kebiasaan mereka yang meriwayatkannya itu akan bersepakat. Ini nanti yang disebut sebagai hadis yang mutawatir, yang tidak perlu lagi dibahas dan langsung diterima karena memberi faedah ilmu yang harus diterima kebenarannya. Atau bisa jadi hadis itu memiliki batasan tertentu jumlah sanadnya. Memiliki batasan tertentu jumlah sanadnya, dan nanti kalau kita bicara masalah sanad, oleh karena itu ilmu tentang mustalah itu kebanyakan akan lebih jelas kalau dipraktekkan ya, atau diberikan contoh. Jadi yang dimaksud dengan sanad itu artinya jalur periwayatan yang berbeda dengan yang pertama. Jadi kalau kedua-duanya bertemu di satu tempat, di satu orang, maka itu dikatakan satu tempat atau satu sanad ya, satu makhrajnya, harus tempat keluarnya, begitu. Au ma'a hasrin, atau bisa dibatasi jumlahnya
ada yang bima fawqal itsnaini, jumlahnya itu lebih dari 2 sanad, atau ada yang bihima 2 sanad saja. Yang pertama lebih dari 2 sanad, ada yang 2 sanad saja, atau 1 saja. Inilah pembagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditinjau dari segi bagaimana hadis itu sampai kepada kita, bagaimana jalan-jalan sehingga hadis tersebut sampai kepada kita. Ini disebutkan penjelasan demikian karena biasanya memang para ulama membagi hadis itu dengan pembagian yang seperti ini. Ada istilah hadis yang mutawatir dan ahad, ya. Hadis yang mutawatir dan ahad. Kita perhatikan di sini diterangkan tentang pembagian tersebut. Maka kata beliau selanjutnya, fal awwalu, maka yang pertama yang disebut tadi hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas jumlahnya, yang jelas dia memiliki syarat-syarat tertentu, maka ini disebut sebagai hadis yang mutawatir, memberi faedah ilmu yang yakin dengan syarat-syaratnya, bisyurutihi. Diterangkan oleh para ulama jenis berita atau hadis yang mutawatir itu memiliki syarat-syarat tertentu yang diterangkan oleh para ulama, yaitu 4 syaratnya. Yang pertama, adadun katsir. Adadun katsir, jadi orang yang meriwayatkannya sangat banyak jumlahnya. Ahalatil adatu tawatu'ahum wa tawafuqahum alal kadhib. Sangat banyak jumlahnya yang secara kebiasaan mustahil atau tidak mungkin mereka itu bersepakat dalam kedustaan. Jadi kalau diriwayatkan dari berbagai jalur, yang satunya dari sana tempatnya, yang sana dari tempat yang lain, mustahil mereka bisa bertemu kemudian bersepakat membuat berita tersebut. Itu syarat yang pertama. Ini mutawatir. Kemudian yang kedua, jumlah tersebut harus ditemukan di setiap tingkatan sanad. Artinya gurunya harus sebanyak itu jumlahnya, kemudian muridnya juga sebanyak itu jumlahnya, sampai seterusnya, sampai terus ke atas dari muridnya, gurunya, dan gurunya terus sampai kepada akhir daripada sanad, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis mutawatir. Oleh karena itu nanti hadis mutawatir yang seperti ini itu sangat sulit untuk ditemukan pada wujudnya. Makanya pembahasan mutawatir itu dikatakan oleh para ulama sebenarnya dia bukan pembahasan mustalah hadis, karena mutawatir itu nantinya tidak perlu lagi dibahas sanadnya kalau seandainya ada yang seperti itu. Paling-paling yang dijadikan contoh seperti yang saya bilang adalah hadis yang kita bahas tadi di awal pembukaan, hadis nadarallahu ma'an, atau hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya. Itu yang dikatakan contoh dalam masalah ini. Jadi barang siapa yang berdusta atas berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Ini yang disebut-sebut sebagai hadis yang pantas untuk dijadikan contoh dalam masalah ini. Ini pun juga diperselisihkan. Yang jelas ini pembahasan ini lebih tepat ditempatkan di pembahasan usul fikih, bukan di pembahasan mustalah hadis, karena mustalah hadis itu membahas hadis, meneliti hadis untuk mengetahui sahih atau dhaifnya hadis tersebut. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa kana mustanadu intihaihim al-hifz. Sandaran periwayatan tersebut adalah hifz, ini panca indera. Jadi harus berupa berita yang didengar atau disaksikan. Maksudnya, kalau kita mendapati satu kesimpulan dari dari sejumlah orang tertentu, yang ternyata kesimpulan tersebut cuma berdasarkan akal, maka ini tidak bisa dikatakan mutawatir meskipun semua mereka sepakat. Contohnya apa? Orang-orang ahli filsafat mempunyai keyakinan bid'ah tentang qidamul alam. Mereka mengatakan alam semesta ini tidak memiliki permulaan.
dia qadim, ini kekal dari ke belakang, maksudnya kekal di awal, tidak punya permulaan begitu. Ini orang-orang ahli sahabat rata-rata sepakat dalam masalah ini. Yang seperti ini tidak dikatakan sebagai khabar yang mutawatir, karena berdasarkan akal semata-mata, bukan mereka saksikan, bukan juga didengar dari sumber yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, maka ini tidak dikatakan sebagai khabar yang mutawatir. Kemudian khabar atau berita yang mereka sampaikan itu memberikan faedah ilmu kepada yang mendengarnya. Inilah yang dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Yang ini disebutkan oleh para ulama, jika ada hadis yang atau khabar, berita yang demikian terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut, maka ini dikatakan sebagai ilmu yang harus diterima tanpa perlu dibahas lagi, tanpa perlu diteliti lagi. Maka ini adalah ilmu yang jelas-jelas memberikan pengertian yang yakin. Ini menurut istilah dari para ulama. Yang ini juga sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut, masalah memberikan pengertian ilmu yang diyakini kebenarannya itu tidak perlu tergantung dari jumlah yang demikian banyak seperti yang disyaratkan dalam ilmu atau dalam hadis mutawatir. Kenapa demikian? Seperti yang saya terangkan tadi, para ulama ahlul hadis, karena mereka yang membidangi ilmu hadis, ilmu sunnah, keyakinan mereka terhadap satu berita dari Nabi SAW yang mereka telah teliti perawinya, kemudian telah buktikan bahwa riwayat ini misalnya didukung dari berbagai jalan, dan mereka teliti bahwa memang Nabi SAW sendiri yang melakukan hal tersebut, maka mereka memiliki keyakinan tentang berita tersebut lebih daripada yang diyakini oleh orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu sebenarnya ifadatul ilmi, memberikan faedah ilmu, itu tidak hanya berlaku pada hadis yang mutawatir. Pada hadis-hadis yang dikatakan oleh mereka-mereka pun ahad, ini kita kembali mengambil istilahnya orang-orang yang terkadang menggunakan akalnya. Hadis-hadis yang tidak sampai jumlah demikian pun, kalau setelah diteliti ternyata mereka misalnya adalah orang-orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis, maka jelas mereka-mereka ini, apalagi imam yang meriwayatkannya misalnya, jelas faedah ilmu yang kita dapatkan dari berita tersebut lebih kuat dibandingkan dengan riwayat dari orang-orang yang tidak seperti mereka keadaannya. Seperti antum bisa buktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau antum dengar berita dari orang yang antum ketahui dari kesehariannya, orang itu tidak pernah berdusta, hati-hati dalam menyampaikan berita, dia selalu meneliti setiap kebenaran berita yang sampai kepada dirinya. Orang seperti ini kalau antum dengar berita dari dia, apakah sama dengan orang yang antum anggap sangat tasahul, bermudah-mudah dalam menyampaikan berita, tidak teliti, kadang-kadang suka bohong-bohong sedikit? Gimana kira-kira perbedaannya antum mendengarkan berita dari dua orang tersebut? Jawabannya jelas berbeda, dan ini hanya diketahui bagi orang-orang yang apa? Yang mengetahui perbedaan keadaan dua orang tersebut. Maksudnya demikian. Ini perlu dijelaskan untuk kita menyanggah pendapat orang-orang yang meragukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, kalau yang meriwayatkan cuma satu atau dua orang, jangan-jangan mereka salah. Maka kita jawab, kalau seandainya cuma mereka saja yang meriwayatkannya tanpa ada jaminan penjagaan dari Allah, mungkin itu akan salah. Tapi masalahnya hadis itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penjagaan terhadap sunnah itu mencakup dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya tentang hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat, beliau mengatakan, ta'ishu lahal jahabidah. Para ulama kritikus hadis dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hadis-hadis dosa tersebut. Kemudian beliau membaca ayat tadi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir, peringatan, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran itu kita sepakati lafaz dan makna. Kalau Al-Quran cuma dijaga lafaznya, maknanya tidak dijaga, maka itu berarti penjagaan yang tidak sempurna, penjagaan yang tidak ada artinya. Bagaimana mungkin huruf-hurufnya dijaga, kemudian kandungan isinya tidak dijaga, sehingga orang bisa mengamalkan sesuai dengan kemauannya? Maka tidak ada gunanya berarti. Berarti Al-Quran bukan hujjah, bukan argumentasi bagi manusia sampai di akhir zaman. Seandainya tidak dijaga maknanya, maka
penjagaan terhadap makna Al-Quran berarti penjagaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah diturunkan untuk menjelaskan makna Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nazzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr, peringatan, yang artinya itu Al-Quran ya Rasulullah, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diterangkan, diturunkan kepada mereka. Maka penjagaan terhadap Al-Quran tidak akan sempurna kalau hadis yang merupakan penjelas Al-Quran tidak dijaga. Karena penjagaan terhadap Al-Quran artinya penjagaan terhadap lafaz dan maknanya. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah, dalam ucapannya yang terkenal, mengatakan waktu menjelaskan tentang Ushulus Sunnati indana, pokok-pokok atau landasan-landasan sunnah menurut kami diantaranya adalah wa anna sunnata tufassirul qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasanya sunnah itu dialah yang menafsirkan, menjelaskan makna Al-Quran, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil-dalil atau argumentasi yang menunjukkan makna Al-Quran. Ada sekilas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa tentang masalah ini. Dia mengatakan, walihada kana ulama'ul hadithi wal jahabidatul mutabahhiruna fi ma'rifatihi qad yahsulu lahumul yaqinu tamu bi akhbarin wa in kana ghairuhum minal ulama'i qad la yadhunnu sidqaha fadlan 'anil ilmi bi sidqiha. Oleh karena itu kita dapati para ulama ahlul hadis, para kritikus hadis yang benar-benar mendalami ilmu ini, mereka itu terkadang mendapatkan keyakinan yang sempurna dalam hadis-hadis tertentu, yang atau meskipun ulama-ulama lainnya mungkin saja tidak menyangka benarnya hadis tersebut, apalagi mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena mereka benar-benar meneliti hadis tersebut sampai pada kesimpulan bahwasanya hadis ini hadis sahih, mereka pelajari jalan-jalannya. Dengan itu mereka benar-benar mengetahui, yakin tentang benarnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum bisa bayangkan, jika ada satu peristiwa yang terjadi, kemudian ada salah seorang di antara antum yang benar-benar mengikuti peristiwa tersebut dari awal terjadinya, sampai dia tahu bagaimana peristiwa ini perkembangannya, awalnya bagaimana, berkembang terus sampai akhirnya timbul dan dibicarakan. Maka orang yang mengetahui dari awal peristiwa ini, dia lebih yakin terhadap orang yang mendengarkannya di akhir-akhir. Karena yang mempengaruhi satu berita itu bukan cuma sekedar banyak yang menyampaikan. Kata Ibnu Taimiyah di sini, wa babna hadza ala anna al-khabar al-mufida lil ilmi yufiduhu min kasratil mukhbirina taratan. Dasar dari pemahaman ini bahwasanya yang namanya satu berita atau satu hadis itu bisa memberikan faedah ilmu, terkadang timbul dari apa? Timbul dari banyaknya yang meriwayatkan. Kalau banyak yang meriwayatkan dan semuanya terpercaya, maka jelas ini memberikan faedah, yakin kita karena banyak yang meriwayatkannya. Oleh karena itulah nanti kita akan bahas bahwasanya kalau terjadi perselisihan di antara dua orang thiqah dalam meriwayatkan, yang satunya lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya, maka riwayat tersebut yang dibenarkan selama tidak bisa dijamak atau digabungkan di antara keduanya misalnya. Jadi kadang-kadang timbul keyakinan dari banyak yang memberitakan. Atau wa min sifatil mukhbirina ukhra, dari sifat orang yang memberitakan, satu orang yang memberitakan tapi orang ini sangat terkenal dalam ketelitian. Contohnya kalau kita hadis yang terkenal tentang masalah menggerak-gerakkan jari, itu diriwayatkan oleh Imam Zaidah Ibnu Qudamah. Yang Zaidah Ibnu Qudamah ini disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau tidak akan menulis satu hadis kecuali sampai diulang 3 kali didengarnya baru ditulis. Ini Zaidah Ibnu Qudamah. Sampai Imam Ahmad pernah mengatakan arba'un minal mutasabbitin, ada 4 orang yang terkenal sangat teliti dalam menulis hadis, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Zaidah Ibnu Qudamah, sama Zuhair bin Muawiyah rahimahumullah taala. Dia tidak akan menulis satu hadis kecuali sampai diulang 3 kali didengarnya dari gurunya. Ini adalah biografinya beliau. Maka orang yang seperti ini sulit untuk
disalahkan riwayatnya. Oleh karena itulah terjadi perselisihan yang kuat dalam masalah riwayat menggerak-gerakkan jari. Kenapa? Yang menambah riwayat atau dikatakan menambah, yang meriwayatkan lafaz ra'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau menggerakkan jarinya, itu Zaidah ibnu Qudamah. Yang menambahnya orang yang seperti ini ketelitiannya. Maka sulit kalau kita katakan ini riwayat syarih. Yang nyeleneh, bagaimana mungkin orang yang seperti ini riwayatnya, kedudukannya dikatakan dengan mudah bahwa riwayatnya itu ganjil misalnya. Cuman kendala lain yang menyelisih dia dalam artian yang tidak menyebutkan penambahan tersebut adalah ulama yang jumlahnya sekitar 11 orang yang semua terpercaya. 3 di antaranya adalah yang disebutkan bersama dia dalam ucapan Imam Ahmad tadi sebagai orang yang terkenal dalam ketelitian. Ini Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Zuhair bin Muawiyah, ada juga Sufyan bin Uyainah, banyak yang menyelisih beliau. Ini yang menjadikan khilaf dalam masalah menentukan hadis tambahan beliau ini apakah ziyadah yang diterima atau ini syadz. Dari segi sinilah menjadi perselisihan yang mendalam di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang berita dari seorang ahli hadis yang kita pahami bagaimana biografinya dan ketelitiannya, ini kadang-kadang meskipun cuma dia sendiri yang meriwayatkan, kita yakin tentang kesahihan riwayatnya. Lain kalau seperti masalah tadi ada perselisihan dengan yang lain, ini beda lagi masalahnya. Karena sudah ada indikasi yang menunjukkan kita ragu terhadap menerima beritanya. Ini pun perlu diteliti kembali. Cuman jelas ini bagi orang yang mendalami ilmu sunnah beda dengan orang yang tidak paham masalah tersebut. Tidak paham masalah tersebut. Orang yang paham, misalnya disebutkan perawi ini thiqah dan terpercaya, dia pernah meneliti biografinya, dia dapati rawi ini memang terkenal dalam meriwayatkan hadis, maka pengaruhnya jelas beda sangat dengan perawi-perawi yang lainnya. Seperti yang saya contohkan tadi, Yahya bin Ma'in, kalau dia menghadiri majelisnya syekh, maka syekh tersebut sampai gemetaran membaca hadisnya, padahal dia syekh yang terkenal. Ketika datang para imam yang lainnya, Imam Ahmad bahkan hadir, dia biasa saja membaca hadisnya. Ketika muncul Yahya bin Ma'in, langsung tergeletak jatuh bukunya karena kekhawatirannya untuk dikritik riwayatnya, sehingga membuat dia bersikap demikian. Inilah yang menjadikan manusia itu terkadang yakin terhadap satu berita karena dia mengetahui persis siapa yang menyampaikan berita tersebut. Kemudian wa min nafsil ikhbari fihi ukhra, terkadang juga dipengaruhi atau ada faktor yang berupa nafsul ikhbar, cara menyampaikannya. Orang yang mengatakan demi Allah aku dengar langsung dengan telingaku, dengan orang yang mengatakan aku mendengarnya si fulan mengatakan. Ini beda penekanannya. Orang itu mengatakan sami'athu udhunaya wa wa'athu qalbi, telingaku benar-benar mendengarkannya dan hatiku benar-benar memahaminya. Ini jelas beda dengan orang yang menyampaikannya dengan tanpa ada penekanan tersebut, misalnya begitu. Orang mengatakan anak itu benar-benar hadir waktu terjadi peristiwa tersebut. Ini jelas beda dengan orang yang cuma sekedar lewat saja atau yang lainnya. Ini jelas juga membedakan dalam masalah ini. Wa min nafil idrakil mukhbir bihi ukhra, juga dari kemampuan menerima berita dari yang memberitakannya, dan juga termasuk wa minal amril mukhbar bihi ukhra, dan juga tergantung dari berita itu sendiri, bagaimana isi berita itu sendiri. Kalau berita ini didukung dalam riwayat-riwayat yang lain, maka diketahui tentang hal tersebut misalnya benar-benar yakin, maka ini jelas memberikan pengaruh yang kuat bagi orang yang telah memahaminya. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwasanya manfaatnya orang yang mendalami ilmu sunnah, maka keyakinannya dalam menerima satu hadis yang sahih itu lebih mantap dibandingkan dengan yang selainnya. Kalau kita kembali kepada masalah-masalah ilmu lain, orang yang mengenal misalnya tentang tauhid, mendalami asma wa sifat, jelas sikap dia dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, keyakinan dia terhadap apa ini kandungan daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, beda sama orang yang tidak mengenalnya. Orang yang memahami Al-Quran, membaca tentang bagaimana pengaruh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luas dengan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa. Yang seperti ini keyakinannya untuk selalu bertobat kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah di sini sangat penting sekali faedah yang kita dapatkan dengan mendalami satu bidang ilmu tertentu, apalagi ilmu sunnah, dalam hal memberikan keyakinan dalam diri kita. Ini tentang mutawatir. Sekali lagi, mutawatir itu demikian disebutkan dalam istilahnya oleh para ulama,
meskipun tidak cuma hanya hadis yang mutawatir saja yang memberikan faedah ilmu yang kuat dalam diri seseorang, tapi riwayat yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang juga memberikan faedah yang demikian, tergantung dari kondisi yang mempengaruhi bagaimana orang tersebut yakin terhadap berita tersebut. Jadi fal awwalu al mutawatirul mufidu lil ilmi al yaqini bi syurutihi. Maka yang pertama tadi dengan syarat-syaratnya yang disebutkan tadi adalah hadis yang mutawatir yang memberi faedah ilmu yang yakin. Ini yang dibilang ilmu daruri. Ilmu yang orang itu dipaksa untuk menerimanya, tidak perlu lagi dia berdalil. Tidak perlu lagi dia berdalil tentang benarnya berita tersebut, memberikan ilmu yang yakin dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, wasani, apa yang kedua? Kita perhatikan tadi ucapan Ibnu Hajar di kitab Nuqbatul Fikr, yaitu khobar yang diriwayatkan ma'ahasrin, ya, dengan jumlah tertentu, jumlah perawi tertentu yang bisa dibatasi, hasr, bisa dibatasi jumlahnya. Bima fawqal itsnaini, tapi jumlah mereka di atas lebih dari 2, tapi dia belum mencapai derajat mutawatir, begitu. Jadi kalau mutawatir itu tingkatannya yang paling tinggi, yang di bawahnya sedikit, yaitu perawinya minimal 3 atau lebih, selama belum mencapai derajat mutawatir. Ini diistilahkan oleh para ulama ahlul hadis sebagai, istilahnya yaitu hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur secara bahasa masyhur artinya yang terkenal, ya, yang populer. Wa huwal mustafidu ala ra'yin, yang juga dikenal dengan hadis yang mustafid, menurut salah satu pendapat. Ini juga istilah dari para ulama. Jadi pengertian dari masyhur dalam istilahnya ulama ahlul hadis, dalam istilahnya para ulama ahlul hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang perawi selama belum mencapai derajat mutawatir. Belum mencapai derajat mutawatir. Dan ingat, kalau dikatakan lebih dari 2 orang perawi, itu harus jumlah tersebut ada, jumlah minimal tersebut ada di setiap tingkatan sanad. Jadi tingkatan sanad itu mulai sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, sama tabaul asba, pengikutnya tabi'ut tabi'in. Ini maksudnya dikatakan tabaqatus sanad. Kalau antum dengar istilah tabaqah, tingkatan-tingkatan sanad adalah seperti itu. Jadi hadis ini dari pertama dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh minimal 3 sahabat, kemudian minimal 3 tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat-sahabat ini, kemudian seterusnya seperti itu jumlahnya sampai di akhir yang mengeluarkan hadis tersebut. Itulah yang dinamakan dengan hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur. Kalau kurang dari itu, maka dalam ilmu, dalam pembagian yang istilah seperti ini, jumlah yang kurang itulah yang menjadi patokan. Seandainya nanti ada dalam satu tingkatan sanad cuma 1 orang yang meriwayatkannya, maka ini dikatakan hadis yang gharib, bukan hadis yang masyhur lagi, begitu. Nanti itu sampai pembagian yang keempat dulu, ya. Itu yang kedua, yaitu masyhur. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan. Yang ketiga adalah yang disebutkan dalam ucapannya Ibnu Hajar di sini, bima fawqal itsnaini aw bihima, yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. 2 orang perawi ini diistilahkan dalam istilah mustalah hadis. Derajat yang ketiga adalah al-azizu. Al-aziz. Al-aziz secara bahasa mengandung 2 pengertian. Pertama, izzah, kuat, ya. Artinya karena dia diriwayatkan dari 2 jalur, maka itu memberikan kekuatan kepadanya. Atau juga aziz itu secara bahasa artinya adalah nadir, ya, jarang, sedikit, begitu maksudnya. Izzah, sangat sedikit jumlahnya, karena cuma diriwayatkan dari dua jalur. Jadi al-aziz artinya adalah alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dari 2 orang berikutnya sampai kepada
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah istilah para ulama ahlul hadis. Memang untuk nantinya mencari contoh-contoh yang persis seperti itu sangat sulit. Sangat sulit, cuma ini karena istilah untuk membedakan antara masing-masing dari hadis tersebut. Yang jelas nanti pembagian seperti ini memang pada akhirnya kalau kita kembalikan kepada pemahaman yang benar, ini tidak begitu dibutuhkan karena juga bukan merupakan syarat sahnya hadis. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini, walaita syaratan lis-sahihi khilafan liman za'am. Bukanlah hadis itu harus dari dua orang, ini merupakan syarat dikatakan hadis yang sahih. Sama sekali tidak demikian. Karena satu pun kalau memang dia bisa dipercaya riwayatnya, maka dikatakan sebagai hadis yang sahih. Khilafan liman za'am, berbeda dengan orang yang menyangka itu adalah merupakan syarat hadis yang sahih. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya istilah ini bertujuan untuk membedakan antara penamaan atau istilah daripada hadis-hadis tersebut, tapi tidak mempengaruhi dalam masalah kesahihan, meskipun jelas nantinya jika terjadi hal-hal yang dibutuhkan untuk membandingkan di antara keduanya, maka termasuk di antara jumlah yang banyak akan jelas mengalahkan jumlah yang sedikit jika memang dibutuhkan untuk dikuatkan salah satu dibandingkan yang lainnya, begitu. Cuma nanti akan kita bahas jelas harus ditempuh dulu upaya untuk menggabungkan, yakni thariqatul jama' didahulukan, terakhir baru yang namanya tarjih, dikuatkan satu dan dibuang yang lainnya. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh. Itu istilah yang ketiga. Jadi antum ingat-ingat saja, sudah ada istilah mutawatir, sudah kita paham. Kemudian ada istilah masyhur, kemudian ada istilah al-aziz, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu al-gharib. Al-gharib. Ar-rabi, yang keempat, al-gharib. Al-gharibu artinya adalah ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdhi'in waqa'a at-tafarrud bihi min as-sanadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dimanapun terjadi kesendiriannya, baik di awal sanad, di tengah sanad ataupun di akhirnya. Jadi jika ada satu hadis yang di salah satu tingkatan sanad ada satu orang yang meriwayatkannya, maka inilah yang dianggap sebagai hadis yang gharib. Karena sudah bilang tadi, jumlah yang tersedikit itu yang menjadi ukuran. Jadi meskipun nanti misalnya ada hadis, contohnya seperti hadis innamal a'malu binniyat, dicontohkan oleh para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendirian. Kemudian dari Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Al-Qamah sendirian. Setelah itu perawi berikutnya yang meriwayatkan dari Al-Qamah juga sendirian. Kemudian setelah itu sendirian lagi, baru setelah perawi yang keberapa ini diriwayatkan oleh banyak dari ulama al-hadis yang mengambil darinya. Maka ini meskipun setelah itu nanti banyak yang meriwayatkannya, yang dilihat adalah jumlah yang satu yang ada di atas. Maka hadis ini termasuk hadis yang gharib karena diriwayatkan dari cuma oleh seorang perawi pada salah satu tingkatan sanad yang ada. Inilah hadis yang gharib namanya. Wa kulluha siwal awal, dan semua pembagian tadi kecuali yang pertama, inilah yang diistilahkan dengan hadis ahad. Ahad itu jama' kalau mau bentuk tunggalnya bisa disebut dengan khobarul wahid. Khobar dari wahid. Jadi hadis ahad itu mencakup tiga istilah tadi. Masyhur, menurut mereka, menurut istilah ini juga termasuk hadis ahad. Jadi biar tiga orang yang meriwayatkan termasuk hadis ahad. Aziz yang diriwayatkan oleh dua orang juga termasuk hadis ahad. Kemudian apalagi hadis yang bagian yang keempat, yaitu gharib, termasuk hadis yang ahad. Jadi cuma yang pertama tadi yang mutawatir. Oleh karena itu bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama mutawatir, kemudian yang kedua ahad. Yang ahad itu mencakup tiga. Pertama yaitu al-masyhur, ada juga yang mengatakan sama dengan mustafid artinya. Yang kedua adalah aziz, dan yang ketiga adalah al-gharib. Nah, ini pembagian tersebut sekali lagi ini adalah istilah yang hendaknya kita ketahui karena para ulama membahasnya dalam kitab-kitab mereka, dan sangat perlu untuk kita pahami agar nanti waktu kita membaca keterangan dari mereka tentang masalah ini kita telah pahami dengan sebaik-baiknya.
kurang seperempat jam. Jam 3 tadi ada yang mengusulkan untuk ada tanya jawab ya. Baiklah supaya antum tidak jenuh karena banyak dengar istilah. Maka saya cukupkan sampai akhir ya, teruskan nanti. Ya bagi yang sudah pernah belajar, sudah pernah dengar istilah ini mungkin tidak asing lagi, tapi baru yang pertama kali mendengar, maka mungkin dianggap ini sebagai satu makanan yang baru mungkin ya. Ya, kalau lagi yang bertanya silakan, ada waktu sekitar 4 jam atau 10 menit ya sebelum adzan. Qadar. Ya. Al-Gharib, yaitu tadi tentang hadis yang diriwayatkan orang Syafi'i bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi mencontohkan dalam hadis Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu di bagian awalnya. Yang saya ingin tanyakan pada bagian tengah dan akhir yang di samping seperti apa, dan contoh-contoh lain terkait seperti mutawatir, terus hadis sama Terus ini murid tidak. Iya ya. Ya, contoh dari hadis yang kalau gambarannya seperti hadis yang yang di tengahnya kemudian meriwayatkan satu dari orang, atau ini satu perawi yang meriwayatkannya, hadis apa ya? Itu hadis yang disebutkan di, kayaknya termasuk contoh itu ya. Kalimatani itu ya, kalimatani khafifatani fil lisan. Itu termasuk hadis gharib juga, mana tidak ingat itu hadisnya termasuk gharib yang mana. Yang jelas jika ada hadis nanti diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, kemudian nanti satu orang yang bertemu pada satu orang riwayat tersebut, dia meriwayatkan dari semua sahabat ini, maka itu termasuk hadis yang gharib. Contohnya seperti itu. Jadi diterangkan oleh sebagian dari para ulama, contoh untuk mencontohkan yang sesuai dengan istilah itu terkadang ada yang tidak didapatkan sama sekali. Contohnya seperti hadis aziz, itu sulit didapatkan contohnya. 2 orang perawi dari 2 orang dari 2 orang, itu yang sulit didapatkan contohnya. Makanya saya bilang ini nanti istilah-istilah pembagian seperti ini itu ada yang kadang-kadang kita berhubungan dengan ilmu mustalah hadis, tapi dicantumkan dalam buku-buku mereka hanya sekedar untuk menyebutkan bahwa ini termasuk istilah yang dipakai oleh para ulama. Karena ilmu mustalah hadis itu pembahasannya adalah masalah sahih dan tidaknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berita ini diterima atau hadis ini diterima atau ditolak. Seperti itu contohnya. Adapun contohnya masalah mutawatir, banyak kalau hadis mutawatir seperti hadis yang kita baca tadi, nadharallahu imra'an, itu hadis mutawatir karena diriwayatkan dari 30 sahabat, kemudian dari 30 sahabat ini diriwayatkan juga dari banyak perawi sampai di akhir yang mengeluarkannya juga banyak dari para imam yang menulis hadis Nabi SAW di kitab-kitab mereka. Kemudian nanti kalau kita bahas mutawatir, ada yang dikenal dengan mutawatir lafadznya. Jadi lafadznya sama persis seperti itu. Ada yang mutawatir maknanya. Contohnya seperti hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu disebutkan dalam banyak hadis, tapi berbeda-beda lafadznya, semua menunjukkan satu kesimpulan bahwa mengangkat tangan itu dianjurkan dalam berdoa. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan ini diriwayatkan lebih dari 100 hadis misalnya. Ini banyak sekali riwayatnya. Ini contoh yang hadis-hadis yang mutawatir secara maknanya, meskipun lafaznya berbeda-beda, tapi kesimpulannya sama ya.
maksimalnya dia karena mutawatir sendiri tidak ada batasannya menurut pendapat yang rajih. Jadi mutawatir ada yang mengatakan jumlahnya harus 7, ada yang 6. Pokoknya dia belum sampai mutawatir. Sampai belum sampai mutawatir. Jadi mutawatir itu kan ada syarat-syaratnya tadi. Kalau sudah berkurang salah satu dari syaratnya, maka dia masuk ke derajat masyhur. Oleh karena itu memang saya bilang tadi, terkadang itu sifatnya teori gitu ya. Untuk pada prakteknya nanti kadang-kadang terjadi perselisihan, ada yang mengatakan itu dalam mutawatir, ada yang mengatakan tidak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau masalah jumlah hadis yang mutawatir, karena belum pernah mendapatkan yang mengatakan jumlah tertentu. Kalau buku-buku yang menulis khusus tentang hadis yang mutawatir banyak. Seperti punyanya As-Suyuti khusus tentang hadis-hadis yang mutawatir dengan keterangan bahwasanya ulama yang mengatakan hadis tersebut hadis mutawatir, kemudian jumlah dari riwayatnya masing-masing itu dibukukan oleh para ulama ya. Terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih luas dari itu. Ini kan masih apakah mungkin sahabat itu kurang paham daripada tabiin? Ya. Tidak, maksudnya begini, tidak mesti itu yang dimaksudkan adalah orang yang pertama kali kan. Bisa jadi tabiin atau tabi'ut-tabiin meriwayatkan kepada yang setelahnya. Ini cuma sekedar anjuran untuk menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kalau ada orang yang mendengar satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kurang bisa beristinbat, jangan itu menghalangi dia untuk menyampaikannya kepada orang lain. Karena bisa jadi orang lain ini dia punya banyak ilmu yang dengan ilmu yang satu ini dia bisa menyimpulkan lebih banyak lagi. Maksudnya seperti itu. Dan memang bisa jadi seperti itu, orang yang menyampaikan pertama kali dia mungkin cuma pernah dengar hadis itu, sehingga dia tidak bisa hubungkan dengan riwayat lain karena belum diketahuinya. Sementara orang yang kedua sudah punya pengetahuan yang lain dari sunnah yang lain misalnya, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan lebih luas dibandingkan yang pertama. Begitu. Ya. Jadi tidak mesti harus tabiin atau sahabat yang mengalaminya. Betul. Istilah kata-kata nukbah, kalau dibilang nukbah itu adalah kayak intikhobat, itu artinya memilih, menyeleksi gitu ya. Jadi kalau nukbah itu ya seperti rangkuman, ringkasan yang telah diseleksi dari penjelasan yang panjang lebar, kemudian dirangkum oleh beliau, kemudian fikar itu jamak dari fikrah. Ini petikan apa fikrah? Pikiran. Ya, jadi rangkuman pemikiran atau rangkuman dari petikan-petikan yang penting dari mustalah Allah, jadi dari ilmu mustalah ini. Kalau terkait dengan masalah mutawatir dengan masyhur dan istiromi, ini sama-sama tadi, meskipun tidak ada kata. Ini yang saya menjadikan kita. Barangkali kita perlu memberikan penekanan sisi lain mutawatirnya itu bukan karena jumlahnya dari tadi seperti itu, sehingga orang tidak terlalu berpikir kepada jumlah. Makanya saya bilang tadi disebutkan oleh di sini disebutkan ya. Jadi Ibnu Hajar sendiri menerangkan masyhur itu dia secara jumlah lebih dari 2, tapi padanya ada satu yang kurang dari syarat-syarat mutawatir. Begitu saja. Dia padanya kurang dari syarat-syarat mutawatir, tapi dia jumlahnya minimal ya 3, minimal 3. Jadi kalau sudah sampai jumlah 3 atau lebih, tapi tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir, maka dia jadinya masyhur. Tapi kalau terkumpul ya berarti dia jadinya mutawatir. Itu yang membedakan di antara keduanya ya. Oleh karena itu sebagian dari para ulama mengatakan ya hadis mutawatir itu hadis masyhur, tapi tidak mesti hadis masyhur itu adalah mutawatir ya, karena semua hadis yang mutawatir mesti masyhur begitu. Kaitannya dengan tidak dibatasi jumlah dari mutawatir, tapi kaitannya dengan tidak mungkin terjadinya ketika. Ada seorang ulama yang membedakan, meskipun yang meriwayatkan itu 3 orang, tapi misalnya tingkatan mereka seperti kedua dan tidak mungkin terjadi kedutaan, maka itu pun sudah bisa mutawatir. Ifadatul ilmi. Iya, tapi kalau istilah nggak bisa dikatakan mutawatir kalau secara istilahnya al hadis Pak ya. Tapi kalau ifadatul ilminya ini maksudnya nggak bisa masuk mutawatir. Nggak bisa mutawatir. Kalau cuma 3 orang. Maksudnya 3 dari sana. Kalau sudah lebih dari 3 ya sudah. Dari atasnya, dari bawahnya sudah semua. Tapi mereka tingkatnya sudah orang-orang yang seperti itu. Walaupun sebelumnya tidak sampai 10, 11,
Ya betul lah, bisa jadi. Jadi dia bisa masuk dua-duanya, malah bisa masuk masyhur sama mutawatir sekaligus ya, karena secara istilah dia. Makanya saya bilang tadi kebanyakan hal-hal seperti ini pada prakteknya nanti bisa jadi berbeda-beda dalam menilainya kan, karena tergantung dari yang meriwayatkannya atau bagaimana tingkat kesikohan kita terhadap mereka-mereka itu ya. Ada yang pernah begitu ya? Kalau juga pernah dengar itu, kemana belum pernah itu lebih lanjut. Dan memang asal secara umum hadis Nabi SAW itu kebanyakan hadis mutawatir. Jadi dia hadis kunci kebanyakan terbuat hadis ya. Tidak. Itu yang saya bilang termasuk pemahaman yang menyimpang itu, artinya mengukur kesahihan hadis harus dua, seperti dibilang dari Ibnu Hajar. Itu khilafan liman za'am. Tidak mesti syaratnya hadis sahih itu harus dua yang meriwayatkannya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu di kalangan ulama yang mustabar ya, yang diperhitungkan. Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sendiri tidak pernah mengatakan harus ada jumlah tertentu agar berita itu bisa disampaikan kepada orang lain. Contohnya banyak dalil ya, ini semua dalil yang dipakai untuk membantah orang-orang yang mengingkari hadis ahad seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka al-mu'minun yanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun." Di sini lagi Allah mengatakan, kenapa tidak ada ta'ifah yang pergi belajar ilmu agama supaya nanti dia bisa memperingatkan kaumnya. Ta'ifah di sini kata para ulama dimutlakkan pada jumlah satu dan lebih. Jadi satu orang saja itu sudah diterima beritanya. Kemudian dalil secara akal yang dikatakan oleh para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabatnya permasalahan agama, masalah akidah, masalah ibadah dan yang lainnya, kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan di keluarga-keluarga mereka. Tentu saja para sahabat tersebut pulang menyampaikan sendiri kepada anak dan istrinya. Seandainya berita itu yang diterima harus lebih dari satu orang, maka berarti keluarga mereka akan bisa menolak. Kamu cuma seorang sendiri yang menyampaikan. Mana buktinya bahwa ini adalah benar? Akhirnya harus dia membawa para sahabat yang lainnya ngumpul di rumahnya untuk menyampaikan berita tersebut. Ini mustahil, tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada kisah yang menyebutkan bahwa para sahabat untuk menyampaikan kepada istrinya harus mengumpulkan sahabat yang lain dulu supaya membuktikan bahwa bukan mereka sendirian yang mendengarkannya. Jadi itu adalah sesuatu yang batil secara dalil, kemudian secara pengamalan akal itu adalah pemahaman yang tidak benar, yang membatasi hadis yang sahih dari harus jumlahnya lebih dari satu. Sanad dan rawi. Kalau sanad itu kan silsilahnya, rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan, itu namanya. Jadi sanad terdiri dari rawi-rawi ya kan, sampai kepada matan yang di situ yang isinya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah berbeda sanad sama rawi. Rawi ya perorangannya begitu. Lagi 2 menit waktunya, Otor. Ya, asanid ya. Iya sama. Tanah, kumpulan tanah. Kisah sama sanad. Ada yang mengatakan artinya sama, dua-duanya sama itu sama. Ya. Sama, mulanya sama. Coba nanti dalam terjemahan kita kadang-kadang susah kalau kita mengartikan hadis ini diriwayatkan dari banyak syawahid sama mutaba'ah, itu yang kita terjemahkan. Apakah kita artikan ini jalur atau pendukung gitu ya? Ya. Bahasa Indonesia kadang-kadang enak. Tahrik sama tahqiq. Tahqiq itu secara bahasa kan dari kata-kata
haqqa yuhaqqiq, ini mengungkapkan yang benar. Jadi mentahqiq, maksudnya mentahqiq kitab, dia itu berusaha untuk pertama kalau kitab itu ditulis oleh ulama, dia harus menulis tulisan tersebut sesuai dengan keterangan para ulama tersebut. Jadi dia mengumpulkan beberapa manuskrip misalnya, dia bandingkan, kemudian dikeluarkan sambil dia menerangkan misalnya ada kalimat yang tidak kalimat yang butuh ditafsirkan maka ditafsirkan. Itu artinya tahqiq diantaranya. Kemudian jika ada permasalahan-permasalahan yang perlu diluruskan maka diluruskannya. Itu artinya tahqiq secara umum. Adapun kalau tahrij itu diartikan oleh para ulama sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang muhadis dalam hal ketika dia mengeluarkan suatu hadis dari sumber-sumbernya, baik dari kitab-kitab jawame, sunan atau ajza haditsiyah yang telah dia menisbahkan kepada orang buku-buku sumber-sumber yang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah itu dia menjelaskan hukumnya dari segi sahih atau tidaknya. Itu pengertian daripada tahrij. Jadi kalau bisa dikatakan tahqiq itu dia lebih umum sifatnya karena dia mencakup semua bidang ilmu. Bisa tahqiq dalam masalah ilmu hadis, ya berarti termasuk dalam hal ini menyebutkan derajat hadis tersebut, kemudian hukum terhadap para perawinya. Kemudian tahqiq juga bisa diartikan dalam bidang ilmu yang lainnya seperti masalah fikih. Kalau dibilang ulama yang muhaqqiq dalam masalah fikih, artinya kalau dia menyampaikan masalah selalu dengan menyebutkan riwayat yang rajih berserta dalil-dalilnya yang memuaskan penjelasannya. Kemudian ulama yang muhaqqiqin dalam masalah akidah, ketika dia menyebutkan masalah akidah selalu dengan keterangan yang memuaskan, keterangan yang menyebutkan segi-segi yang menjelaskan akidah yang benar dan membantah akidah yang batil. Itu artinya tahqiq dalam masalah ini. Kalau masalah tahrij itu biasanya dihuskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya, cukup sudah waktu. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.